والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Saudara Silhan SKM, semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Dan kepada Bapak Ibu yang hadir pada Zoom meeting kali ini, dan persilakan mungkin yang masih belum gabung, kami persilakan untuk gabung di Zoom meeting Halal Bihalal Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia kegiatan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Oki Permana, SKM MKes. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan selaku pengarah pada pengurus musola Dinas Kesehatan, Bapak Ibu, saudara-saudara seluruh karyawan-karyawati Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul pada masa pandemi Covid ini untuk melaksanakan halal bihalal yang dilakukan secara Zoom meeting melalui virtual ini. Mudah-mudahan kegiatan ini tetap mempunyai arti dalam mengisi bulan Syawal
dan juga mungkin kita juga mengisinya dengan puasa Syawal, dan peringatan Hari Besar Islam ini dapat kita lakukan pada hari-hari besar Islam lainnya pada kesempatan yang akan datang. Dan saya beserta keluarga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallah minna wa minkum, siyamana wa siyamikum, barakallahu fikum. Demikian laporan atas nama panitia. Selanjutnya mohon kesediaan Pak Sekdi selaku pengarah dapat memberikan sambutan arahan pada halal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan Penasihat Pengurus Mushola Darut Tamim yang terhormat Bapak Raflizar SKM MKes. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Ustaz selaku penceramah, penyiram rohani, penyejuk jiwa. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bidang Lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, hadir saat ini Pak Uki Permana. Yang kami hormati Bapak Ibu Kasubag, Kepala Seksi, Pejabat Struktural Eselon 4, Lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama sebagai umat yang beriman, mari selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita bersama. Hari ini semua kita berada dalam keadaan sehat. Semoga kita semua lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan jajarannya dijauhkan dari bala bencana COVID-19. Amin ya Rabbil Alamin. Saya atas nama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan jajarannya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin yang dengan penuh keikhlasan telah sudi meluangkan waktu untuk mengikuti acara Bil Halal yang kita lakukan melalui virtual meeting. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tidak ada yang pernah membayangkan bahwa halal bihalal tahun ini dilaksanakan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga harus melaksanakan melalui Zoom meeting yang sedang kita laksanakan. Corona telah mengguncang dunia, telah menyadarkan kesombongan. Pandemi COVID-19 telah membunuh 3.742 penghuni bumi dari 5 juta kasus. Di Indonesia saat ini sudah di angka 23.000 kasus dengan kematian 1.400 dan Jambi sekarang angkanya positif 97 orang. Kita sudah ngumpet menghindari corona.
tapi kita tidak bisa bertahan selamanya isolasi diri. Pandemi COVID masih terjadi. Saat ini kita akan menghadapi new normal. Kehidupan harus terus berjalan dan tidak bisa selamanya manusia diam mengisolasi diri. Jika hal itu dilakukan, ekonomi bisa runtuh, industri tidak berjalan, masyarakat kehilangan penghasilan, dan bisa terjadi kekacauan. Untuk itu, masyarakat harus mulai membiasakan hidup seperti biasa berdampingan dengan virus corona, penyebab COVID-19. Tentunya dengan protokol kesehatan yang harus diikuti agar tak turut terjangkit. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan acara Bilhalal ini ingin saya menyampaikan bahwa sebagai umat Islam sudah selayaknya kita berlapang dada dan saling memaafkan khususnya terhadap semua muslim dan muslimah yang sudah barang tentu dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari pernah melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya sehingga adanya rasa ketidaknyamanan di hati kita, baik itu hasil dari perbuatan kita maupun dari ucapan kita, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Perbuatan langsung maupun tidak langsung, spontan maupun terencana, rasa sakit hati, iri, dengki, dendam maupun gibah yang tentunya akan menambah dan menyuburkan dosa-dosa kita. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak hadirin dan hadirat untuk melapangkan dada, membuka hati dengan rasa sabar dan penuh keikhlasan atas ridho Allah Subhanahu wa taala, meminta dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita semua. Salah satu hikmah yang dapat kita petik lewat halal bilhalal ini ialah terciptanya ukhuwah Islamiyah, tergalangnya persaudaraan yang lebih akrab di antara sesama kita. Rasa sakit hati ini, dengki maupun ghibah yang pernah kita lakukan akan musnah kalau kita saling mengikhlaskan dan melupakan. Akan lebih baik lagi apabila disertai dengan saling berjabat tangan ala COVID-19. Berjabatlah tangan kamu sekalian, sesungguhnya berjabat tangan itu dapat menghilangkan dendam dalam hati. Untuk itu kami mohon kepada hadirin yang hadir di sini, sebelum acara halal bihalal ini berakhir, marilah kita saling berjabat tangan di antara kita dengan cara ala COVID-19. Mungkin demikian yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama siraman rohani yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Amin SKM MKes. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Yang sama-sama kita hormati seluruh
pejabat eselon 3, pejabat eselon 4, dan seluruh keluarga besar Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa pada diri kita dilimpahkan rahmat dan diberi kekuatan. Oleh karena itulah di awal acara ini sama-sama kita menyampaikan segala puji milik Allah dan tiada Tuhan selain Allah. Saudara-saudaraku, selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyatasharrafa biwujudihi tsaqalan. Baginda yang senantiasa selalu rindu kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti ajaran akhlak yang sudah disampaikan oleh beliau kepada kita semua. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Di antara akhlak yang dapat kita contoh adalah melalui nama-nama Allah yang indah, yaitu Asmaul Husna. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang dapat mencontohnya, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Di antara nama yang indah itu ada nama Allah yang kedua dan ketiga, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Maka acara halal bihalal ini adalah sebuah kerinduan dari hati yang ingin menyayangi saudaranya. Acara halal bihalal ini adalah kumpulan-kumpulan hati yang rindu untuk saling memaafkan, saling mengikhlaskan, saling mendoakan. Kita tahu bahwa dunia tempat tinggal kita ini hanyalah tempat transit sementara. Dunia pun dijadikan sebagai tempat perhiasan. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan apa yang ada di bumi ini perhiasan. Ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat siapa yang amalnya itu terbaik. Untuk menentukan baik tidaknya amal itu, Allah sudah menganugerahkan pada setiap diri manusia apa yang disebut dengan qalbu. Bila dia baik, maka baik. Bila dia rusak, maka rusak. Ala wahyal qalbu. Itulah hati. Maka tentunya pada acara halal bihalal ini, kita ingin menjadikan hati kita ini hati yang dirahmati oleh Allah. Di antara tanda-tanda hati yang dirahmati oleh Allah itu, wal kadhiminal 'aidh wal 'afina 'anil nas. Mereka mampu menahan marah dan senang memaafkan. Maka kata Nabi, nanti ada 3 golongan orang yang diringankan hisabnya ila yaumil qiyamah. Siapa mereka? Yang pertama, ta'fu amman zalamak. Dia memaafkan setiap orang yang menyakitinya. Maka saudara-saudaraku, biasakanlah dalam hidup ini, setiap kita bangun di tengah malam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memaafkan setiap saudara-saudara kita. Sebab doa yang kita panjatkan di hadapan Allah kepada orang yang boleh jadi pernah menyakiti kita, itu adalah doa yang sangat luar biasa. Tidak ada manusia yang tahu kecuali Allah. Maka biasakan kita setiap kita bangun tengah malam untuk mendoakan saudara kita. Sebab apa? Walaupun bagaimana manusia ini tidak bisa lepas dari al-khata' wa nisyan. Tidak bisa lepas dari salah dan lupa. Oleh karena itulah, di momentum halal bihalal ini, siapkanlah hati kita menjadi samudra maaf, di mana setiap diri-diri kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan dan ketakwaan, maka ciri yang paling kuat pada dirinya akan muncul sifat maaf. Maka ujar Nabi kita, ta'fu amman zalamak. Maafkanlah setiap orang yang pernah menyakiti kita. Yang kedua, tasillu man qata'ak. Hubungkan tali silaturahim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, walaupun saat ini masing-masing diri kita dalam situasi wabah ini, kita tidak berjumpa dengan teman kita, atau terbatas perjumpaan kita. Tapi yakinkan bahwa hati kita tidak pernah berubah untuk mencintai mereka.
Hati kita tidak pernah berubah untuk menyayangi mereka. Hati kita tidak pernah berubah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi saudara kita. Dan sesungguhnya, bagi setiap kita bahwa momentum hari raya itu bukan soal baju baru. Momentum hari raya itu bukan soal serba mewah. Tapi momentum hari raya itu adalah bagaimana kita jadikan hati kita keluar menjadi hati yang membawa semangat baru dalam menuntut ilmu. Kita tidak ingin pergaulan kita hanya menimbulkan kerusakan-kerusakan. Maka tentunya momentum halal bihalal ini kita jadikan momentum untuk saling memaafkan antara kita sesama kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagi kita yang baru selesai melaksanakan ibadah puasa, kita sudah menjadikan ibadah puasa itu sebagai madrasah 30 hari untuk mendidik hawa nafsu kita. Mudah-mudahan kita dapat mengelola hawa nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang. Nafsu yang tidak mudah terpancing oleh kekeruhan. Dan selama 30 hari kita berpuasa itu, tentu yang diharapkan akan muncul. La'allakum tattaqun. Kita menjadi hamba yang bertakwa. La'allakum tashkurun. Kita menjadi hamba yang bersyukur. La'allakum yarsyudun. Dan kita menjadi hamba yang tetap berjalan di jalan yang lurus. Jadi itu langsung Saudara yang dimuliakan Allah, walaupun halal bihalal tahun ini berbeda dengan halal bihalal tahun-tahun sebelumnya, tapi paling tidak yakinlah bahwa walaupun kita hanya dapat melakukan halal bihalal dengan jarak jauh, tapi mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, di dalam musibah yang terjadi pada saat ini juga, kita harus yakini bahwa musibah ini tujuannya adalah rafi'at darajat. Allah ingin mengangkat derajat kita. Wa kafarat dzunub, dan mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Tidak panjang ceramah halal bihalal yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup ceramah halal bihalal saya, maka tanamkan pada diri kita, dan saya mengutip ucapan Yahya bin Mu'az Ar-Razi yang berkata, "Illan tanfa'hu fala tadurrahu." Kalau kita tidak bisa memberi manfaat kepada saudara kita, jangan merugikan mereka. Wa ilam tufrihu fala taghummahu. Kalau kita tidak bisa menggembirakan saudara kita, jangan buat mereka sedih. Kemudian yang ketiga, wa ilam tamdahu fala tadhummahu. Kalau kita tidak bisa memuji mereka, jangan kita mencela mereka. Mudah-mudahan melalui halal bihalal ini kita kembali kepada fitrah, dan kita memperbaiki hari-hari kita ke depan dalam kita bergaul kepada sesama. Demikian ceramah halal bihalal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Sebagai penutup ceramah saya, untuk semangat momentum halal bihalal ini, ada 3 perkara yang patut kita tanamkan. Yang pertama, jika kita tidak bisa memberi manfaat, jangan kita merugikan saudara kita. Jika kita tidak bisa menggembirakan, jangan membuat mereka sedih. Jika kita tidak bisa menghargai, jangan kita mencela. Mudah-mudahan kita termasuk qalbin salim, orang yang memiliki hati yang selamat. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga ibadah puasa kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat berjumpa dengan ibadah Ramadan tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah kita dengarkan bersama siraman rohani dari Ustaz M. Amin SKM MS. Dan kami mohon sekali lagi sediaan kepada Bapak Ustaz untuk dapat membacakan doa agar apa yang sudah kita laksanakan dan
halal yang kita laksanakan saat ini memberikan hikmah kepada kita semua. Kepada Ustaz kami persilakan. Saudaraku, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga musibah wabah COVID-19 yang sedang menimpa bumi saat ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara-saudara kita yang sedang berjuang di lini terdepan, para medis kita, para dokter-dokter kita, semua orang-orang kesehatan yang sedang berjuang sebagai garda terdepan, diberi kekuatan oleh Allah dan dilimpahkan pahala bagi kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Ya Allah, ampunkan segala dosa dan maksiat kami. Ampunkan kelemahan kami dalam menjalankan syariah. Ampunkan kelemahan kami dalam ketidaksempurnaan kami beribadah kepadamu ya Allah. Wahai Allah, penyebab dari segala sebab, pembuka pintu dari segala pintu, pemutar hati dan penglihatan. Ya Ghiyasal Mustaghisin, penolong dari segala yang memohon pertolongan. Wahai Allah, kami memohon pertolongan-Mu ya Rabb. Di luar sana banyak saudara-saudara kami ya Allah sedang terbaring di rumah sakit karena tertimpa musibah COVID-19 ya Allah. Bagi mereka yang sedang dirawat ya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Hanya Engkau yang dapat mengangkat semua musibah yang ada di permukaan bumi ini ya Allah. Karena bumi langit milik Engkau ya Allah. Makhluk-makhluk di bumi ini semua dalam genggaman Engkau ya Allah. Termasuk makhluk sekalipun yang terkecil adalah Engkau yang menghidupkannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bermohon kepadamu ya Allah. Angkatlah derajat bangsa kami ya Allah. Jadikan kami semua ini ya Allah insan-insan yang senantiasa menjadikan diri kami bermanfaat bagi setiap manusia ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bulan Ramadan sudah kami tinggalkan. Sekarang kami berada di bulan Syawal ya Allah. Kami memohon padamu ya Rabb, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Engkau juga menjadi saksi ya Allah. Hati kami dipenuhi dengan rasa maaf ya Allah. Kami memaafkan setiap orang yang pernah menzalimi kami ya Allah. Kami memaafkan dan menyayangi orang-orang yang menyakiti kami ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui isi hati kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah rumah besar kami Dinas Kesehatan Provinsi Jambi ini ya Allah menjadi lorong sorga kami untuk melaksanakan amal-amal soleh kami ya Allah. Dari segala keahlian yang kami miliki ya Allah, semua adalah pemberian-Mu ya Allah. Semua kami ya Allah berharap ya Allah dari segala pengabdian yang kami berikan ini ya Allah, Engkau berkenan mengangkat derajat kami, amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman, waqtim lana bil islam, waqtim lana bis sya'adah, waqtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah ya Rahman, ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah yang sudah ikhlas mencuci kotoran najis kami ya Allah, yang mengganti pakaian-pakaian kami ya Allah, yang tidak pernah lelah menidurkan kami ya Allah, yang tidak pernah lelah untuk mendidik kami ya Allah. Jika orang tua kami sudah meninggal ya Allah, jadikanlah kubur-kubur mereka ya Allah menjadi taman surga bagi mereka ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup ya Allah, jadikan sisa umurnya ya Allah, sisa umur dalam kemuliaan di sisi-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah acara halal bihalal keluarga besar Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan sekali lagi kami mengucapkan minal aidin wal faizin.
Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita ini minum dulu Pak Herwan. Ada pengalaman